Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Balik lagi bersama kita di podcast Kata Kami. Katakan semuanya di sini. Oke, teman-teman semua, pada siang hari ini di momen yang cukup sakral hari ini bagi bangsa Indonesia sendiri gitu kan. Kenapa sih kok sakral gitu kan? Karena seperti yang teman-teman tahu, hari ini merupakan hari yang cukup bersejarah bagi bangsa Indonesia, di mana pada 76 tahun yang lalu bangsa Indonesia sudah berhasil memperoleh kemerdekaannya secara berdaulat gitu kan, daripada penjajahan Jepang maupun penjajahan Belanda yang ditandai dengan penyebutan atau pembacaan proklamasi oleh Soekarno. Nah, di masa atau di momentum kemerdekaan ini yang mana bertepatan dengan 17 Agustus 2021, pada siang hari ini di podcast Kata Kami kita akan sama-sama membahas mengenai kemerdekaan, merdeka berpikir dan merdeka bertindak gitu. Jadi bagaimana esensi aktualisasi dari sebuah kemerdekaan itu sendiri bagi kita masyarakat Indonesia dan khususnya pemuda-pemuda pada yang ada di Indonesia gitu kan. Dan pada siang hari ini saya nggak sendirian gitu kan, nggak mungkin dong sendirian karena saya bukan jomblo. Nah, pada siang hari ini saya nggak sendirian dalam momentum yang cukup membanggakan bagi bangsa Indonesia ini. Saya sudah ditemani sama seseorang tamu yang cukup spesial gitu kan. Beliau merupakan mantan Ketua Umum kami UIN Sunan Gunung Jati Bandung periode 2019-2020 dan sekarang beliau menjabat sebagai Ketua Umum Jaringan Advokat Kami Pusat periode 2021, yang mana tidak lain dan tidak bukan adalah Bang Muhammad Rajil Nur Fadli. Sehat Bang? Alhamdulillah. Gimana Niko, sehat? Alhamdulillah sehat Bang, sehat. Gimana nih siang hari ini masa-masa kemerdekaan? Rasa-rasanya gimana nih Bang? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya mengucap puji kepada Allah dan juga salawat kepada Nabi. Tentunya pada hari kemerdekaan ini Bandung juga sedang disinari dengan matahari yang cukup panas. Betul. Kemudian tidak lepas dari itu semua bahwa memang kita masih bisa merasakan semangat juang daripada para pahlawan yang bisa kita lihat di sekitaran jalan, dipasang bendera, diwasang baliho politisi gitu kan. Ya, kita bisa juga lihat lah dari momentum hari ini bahwa memang perjuangan kita ini belum selesai. Oke, perjuangan kita hari ini belum selesai ya Bang ya. Nah, jadi teman-teman, tadi kan sudah kita bahas juga kan, perjuangan kita hari ini belum selesai gitu kan. Nah Bang, bicara-bicara kemerdekaan nih Bang nih ya, bicara-bicara kemerdekaan. Seperti tadi yang udah kita bahas ya, Soekarno kan dulu mendeklarasikan proklamasi nih buat kemerdekaan gitu kan. Sebenarnya udah 76 tahun nih kan berlalu gitu kan dari masa Soekarno mendeklarasikan proklamasi sampai sekarang kita bisa duduk di sini gitu kan. Nah, sebenarnya kalau dulu kan esensi kemerdekaan ya udah kita jelaskan siapa musuh gitu kan, siapa yang harus kita perangi. Esensi kemerdekaannya adalah merdeka berdaulat, kemudian merdeka dari dijajah gitu kan. Nah, sebenarnya ketika sekarang Indonesia sudah merdeka dan istilahnya ya mungkin perdamaian secara fisik sudah mulai terlihat lah gitu kan, atau sudah mulai ada. Sebenarnya esensi merdeka kan juga nggak boleh hilang ya Bang ya. Nah, sebenarnya apa sih refleksi dari arti kemerdekaan itu sendiri gitu bagi masyarakat Indonesia dan bagi bangsa Indonesia sendiri gitu kan. Apa sih yang harus kita maknai dari kemerdekaan yang sudah kita dapat 76 tahun yang lalu gitu kan. Nah, mungkin Bang Rajli boleh menjawab nih. Oke, terima kasih ya. Secara universal mungkin saya bisa katakan bahwa kemerdekaan hari ini adalah hasil daripada keringat, darah, nanah, dan juga perjuangan yang dikorbankan oleh semua para pahlawan Indonesia yang tanpa dengan ragu itu mengorbankan jiwa dan raganya untuk Indonesia itu sendiri. Kemudian makna kemerdekaan sendiri pada hari ini kita bisa artikan bahwa justru kita belum selesai dengan PR kita hari ini, di mana lebih berat daripada kita memerdekakan bangsa Indonesia pada saat itu, yaitu mempertahankan kemerdekaan.
apa sih esensi daripada mempertahankan kemerdekaan? Kita bisa lihat ya secara historis misalkan bahwa setelah Soekarno memproklamirkan kemerdekaan, ada hal menarik yang bisa kita ungkap sebenarnya. Kemudian setelah Soekarno kita sebut sebagai presiden, apa sih kebijakan pertamanya? Ada yang tahu? Kebijakan pertama Soekarno. Makan sate. Iya, benar. Makan 50 tusuk sate. Itu artinya apa? Bahwa merdeka tidak bisa kita persempit maknanya. Bahwa merdeka juga bukan hanya tentang mengibarkan bendera, tapi juga merdeka dalam berpikir itu tadi. Sehingga mengeluarkan sebuah tindakan itu tindakan yang itu menyelenehkah ataupun tindakan yang positifkah, itu adalah sebuah cara di mana kita menghargai cara berpikir kita untuk mengeluarkan sebuah tindakan tadi. Nah, betul. Kemudian apa sih esensinya bagi masyarakat? Ya bisa kita lihat bahwa pada hari ini setelah 75 tahun Indonesia merdeka, politik kita masih berbicara tentang kepentingan yang tiada henti. Ekonomi kita masih jauh dari kata sejahtera. Kemudian sosial kita masih jauh juga dari kata setara gitu satu sama lain. Artinya keadilan tidak bisa diwujudkan di negara ini. Apa yang harus kita perjuangkan? Yaitu tadi adanya perubahan-perubahan yang progresif daripada bidang-bidang yang memang dianggap penting dalam bernegara, yaitu sosial, politik, ekonomi, agama, dan lain sebagainya. Itu adalah yang harus kita capai sesungguhnya dalam kemerdekaan itu sendiri. Gitu. Oke, berarti esensi dari kemerdekaan itu sendiri bagi masyarakat tidak bisa kita persempit begitu saja ya Bang ya. Gitu. Jadi berarti kalau saya simpulkan dari tadi pembahasan Abang, kemerdekaan itu bagi esensi masyarakat adalah perubahan kepada yang lebih baik gitu. Perubahan dalam kemajuan dalam segala bidang gitu kan. Yang mana memang betul sekali gitu kan. Dulu para pahlawan kita mempertaruhkan darah, mempertaruhkan nyawa gitu kan. Bahkan mempertaruhkan segalanya lah gitu kan. Demi merdeka gitu kan. Secara berdaulat dengan negara gitu kan. Kemudian merdeka secara wilayah dan lain-lain mungkinnya. Nah, sekarang untuk kita menghargai mereka gitu kan, yang sudah mengorbankan segala jerih payah mereka mungkin dengan melanjutkan perubahan-perubahan yang telah ada gitu kan. Dari mulai tadi kan sektor sosial, politik, ekonomi dan lain-lain. Nah, maka dari itu ini merupakan tanggung jawab kita bersama berarti ya Bang ya, bagi bangsa Indonesia gitu kan, untuk sama-sama kedepannya merubah gitu kan tatanan bangsa kita menjadi lebih baik, menjadi lebih maju gitu kan, sehingga kita bisa merubah kata Indonesia dari negara berkembang menjadi Indonesia merupakan negara maju, seperti itu kesimpulannya. Oke. Tapi bicara secara historis nih Bang ya, Soekarno dulu bisa mendeklarasikan proklamasi itu kan ada kausalitasnya nih, ada sabab musababnya gitu kan. Karena waktu itu kan sebenarnya Pak Soekarno juga tidak ada rencana kan sebetulnya untuk mendeklarasikan proklamasi, yang mana tidak lain dan tidak bukan orang-orang shadow atau orang-orang belakangnya ini adalah pemuda kan, yang mana peristiwa penculikan Rengas Dengklok itu gitu kan, yang mana Soekarno didesak di situ supaya segera mendeklarasikan karena ada vacuum of power gitu di situ kan, yang menjadi momentum untuk merdeka gitu kan, seperti itu. Nah sebenarnya berhubungan dengan pemuda sendiri nih, banyak kan sekarang fenomena-fenomena nih pemuda-pemuda yang kadang mereka tuh salah tafsir gitu dalam mengartikan kata merdeka ini gitu kan. Ada yang bahkan yang salah kaprah sampai terlalu bebas lagi, terlalu menganggap merdeka gitu kan. Ada yang memang jatuhnya malah apatis gitu kan, karena menganggap negara ini sudah damai gitu kan. Kayak gitu. Kalau saya boleh mengambil kata-kata dari film Naruto gitu. Silakan. Bebas lah. Dari film Naruto, negara yang suasana atau keadaan yang sulit itu menghasilkan manusia-manusia kuat. Manusia-manusia kuat itu menghasilkan dunia yang damai. Nah, dunia yang damai menghasilkan manusia-manusia lemah. Nah, terkadang segelintir orang yang lemah inilah yang akhirnya menjadi apatis. Nah, sebetulnya aktualisasi apa gitu bagi para pemuda kita dalam mengaktualisasikan kemerdekaan ini sendiri gitu kan. Kan tadi kita bicara esensi nih. Sekarang aktualisasinya apa gitu kan bagi pemuda nih khususnya, supaya mereka bisa menafsirkan kemerdekaan ini dengan tepat gitu kan, seperti itu.
subjektivitas saya pribadi ketika kita menafsirkan seorang pemuda dalam mengartikan kemerdekaan secara lebih jauh adalah ya berkaitan dengan tema kita tadi, yaitu berpikir dan bertindak merdeka. Hanya saja memang seringkali berpikir merdeka dan bertindak merdeka ini memiliki sangat banyaklah multi tafsir yang memang tidak bisa kita bendung, karena tidak bisa kita pungkiri bahwa negara Indonesia adalah negara yang demokratis. Bisa kita lihat gitu di pasal 28 bahwa setiap orang itu bebas berekspresi, artinya berpendapat, kemudian berekspresi di muka umum itu kan sangat bebas, sehingga itu tadi ruang-ruang intelektualitas yang memang sesuai dengan teori-teori yang harus berkaitan itu diartikan secara liberal lah oleh pemuda-pemuda yang memang sedang menempuh pendidikan. Meskipun itu tidak salah, tapi kan masih perlu bimbingan daripada orang-orang yang ahli. Kemudian kita bahas dua segmen ya. Yang pertama adalah berpikir merdeka. Mau tidak mau, berpikir merdeka bisa saya artikan ya bahwa berpikir merdeka adalah ketika seseorang mengoptimalkan potensi dirinya dalam mengeluarkan apa yang ada di pikirannya. Saya teringat dengan salah satu filsuf masa Renaissance atau masa kebangkitan, namanya René Descartes. Dia bilang bahwa cogito ergo sum. Saya berpikir maka saya ada. Banyak sekali para ahli yang menafsirkan tentang cogito ergo sum. Misalkan ada yang berkorelasi dengan dirinya bahwa memang cogito ergo sum itu di mana ketika manusia bisa mengoptimalkan seluruh pikirannya, itu apakah akan cenderung kepada hal-hal positif atau hal-hal negatif. Makanya René Descartes juga menanggapi hal tersebut bahwa memang ya katanya benar bahwa ada satu fenomena alam yang mesti kita perhatikan di dunia ini, sehingga dia meragukan terhadap fenomena-fenomena alam tersebut. Itu kata René Descartes. Atau juga salah satu ahli yang terkenal ya dalam Islam yang seringkali digunakanlah teori-teorinya oleh Barat juga, yaitu Ibnu Khaldun ya. Seorang filsuf, seorang fisikawan, seorang matematika juga, sosiolog sosiolog juga yang juga diakui gitu di dunia Barat. Itu artinya apa? Bahwa berpikir merdeka itu tidak bisa kita persempit dengan bahwa dan tidak bisa kita kotak-kotakan gitu. Bahwa berpikir yang merdeka adalah ini, berpikir yang merdeka adalah ini. Itu tidak bisa. Sementara kita kita ketahui ya bahwa dalam Islam adalah ini cerita yang familiar dan mungkin agak sedikit flashback ke belakang. Ya, boleh lah. Bagi-bagi dikit. Ketika Nabi Muhammad itu diutus oleh Allah, diberikan wahyu, hal yang pertama turun atau wahyu yang pertama turun kan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang artinya adalah bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Bahkan ahli-ahli dalam Islam itu seringkali menafsirkan bahwa ternyata berpikir merdeka itu adalah dengan membaca. Kemudian ada pula ulama kontemporer, berpikir mereka tidak cukup hanya dengan membaca. Kita teruskan ayatnya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram. Iqra di sana disebutkan 2 kali. Ada yang menafsirkan bahwa berarti dalam berpikir merdeka kita tetap harus mendasar dengan membaca 2 kali. Baik itu membaca fenomena, membaca buku, membaca semua literasi lah. Ada pula ulama kontemporer yang mengartikan bahwa ternyata Iqra yang pertama membaca itu adalah supaya kita belajar. Iqra yang kedua adalah supaya kita mengajar. Artinya bahwa berpikir merdeka itu bagaimana cara kita mengeluarkan potensi diri dengan berkorelasi, dengan berdistraksi lah dengan buku, dengan literasi, sehingga memang ini semua bisa saling berkaitan lah seperti itu. Itu yang pertama, segmen pertama. Yang kedua adalah bertindak merdeka. Nah, seringkali tadi yang Bapak Niko
utarakan ya bahwa pemuda ini seringkali terlalu liberal dalam menafsirkan Menafsirkan keadaan, sebuah sesuatu. menafsirkan kemerdekaan. Kemerdekaan. Nah, satu hal yang saya analisa sendiri adalah ternyata bahwa kita lupa siapa sih yang memberikan kita kehendak untuk bertindak, siapa sih yang memberikan kita kehendak untuk berpikir. Terutama dalam tema bertindak ini, ya kita selaku orang Islam tentunya seringkali melupakan Sang Maha Pencipta dalam melakukan segala aktivitas yang ingin kita lakukan gitu kan. Itu karena mau tidak mau Allah lah penyebab segala sebab. Allah lah penyebab segala sebab. Saya duduk di sini sebabnya, akibatnya ada podcast. Ya. Kemudian di manakah Allah? Allah adalah zat yang mengkehendaki supaya saya duduk di sini dan jadi podcast. Itu. Kemudian analogi yang kedua adalah Niko adalah gini, dari cabai dulu. Cabai tidak bisa membuat rasa pedas. Pedas tidak bisa membuat rasa cabai. Tapi Allah yang menjadikan rasa cabai itu pedas, tapi Allah yang menempatkan rasa pedas dalam cabai. Nah, jadi kalau kita korelasikan tindakan Niko misalkan sekarang, Niko tidak bisa duduk di sini kecuali ada kehendak dari diri sendiri. Tapi hal yang paling esensial dalam diri kita adalah Allah sebagai zat yang memang menghendaki segala perlakuan kita, khairihi wa syarihi, baik itu positif maupun negatif. Dan kita selaku hambanya memang harus menerima atas ketentuannya seperti itu. Jadi hal-hal esensial yang berhubungan dengan spiritualitas itu seringkali dilupakan oleh para pemuda. Kita bisa saja berdistraksi dengan seluruh alam, berdistraksi dengan seluruh ilmu barat, ilmu timur, ilmu kontemporer, tapi kita jangan sampai lupa bahwa semua di dunia ini, hal itu semua adalah ada yang mengatur, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Oke, berarti intinya untuk merdeka secara berpikir sendiri bisa kita katakan dengan membaca gitu kan, membaca dan menajamkan aktualisasi pikiran kita kan gitu, kemana, tadi kan seperti yang dikatakan sama filsuf Yunani kan, aku berpikir maka aku ada gitu kan, dan itu juga salah satu alasan kenapa Allah gitu kan memberikan kita akal gitu kan, memberikan kita akal dan menyuruh kita untuk berpikir gitu kan, bahkan dalam ayat Al-Quran juga banyak sekali kan perintahnya gitu kan untuk berpikir gitu kan. Jadi nih berarti pesan nih bagi teman-teman juga nih, berarti arti dari mereka berpikir adalah ketika kita bebas dari kebodohan kan esensinya gitu. Kita membaca, kita mengasah pikiran gitu sehingga kita bisa menjadi manusia yang seutuhnya gitu kan, manusia yang bisa memanusiakan manusia. Karena kalau manusia itu cerdas, otomatis bisa memanusiakan manusia gitu kan, seperti itu. Nah kemudian kalau saya simpulkan tadi juga nih ya Bang, dari aktualisasi kemerdekaan diri, berarti mereka bertindak ya. Mereka bertindak itu kan. Tadi kan dikatakan bahwasanya semua yang kita lakukan itu adalah ada sabab-musababnya dari Allah Subhanahu wa taala nih, baik buruk, baik negatif ataupun positif. Nah, terkadang dalam sering ada pembenaran seperti ini, Bang. Oh, kalau begitu saya mabok, Allah dong yang menentukan gitu. Kalau begitu saya maling, saya misalkan saya punya pikiran ke kiri-kirian atau misalkan saya punya pikiran ke kanan-kananan, ya itu sudah ditentukan oleh Allah dong. Artinya Allah menginginkan saya untuk menjadi manusia yang memang manusia yang tidak sesuai dengan yang Dia perintahkan gitu kan. Nah, suka ada pembenaran seperti itu. Nah, itu sebenarnya bagaimana Bang itu? Sebelum kita beranjak, ini kasihan gitu oh kan. Iya betul. Masa kita pandang terus gitu kan, tapi gak diminum. Bener. Seperti Sprite ya? Ya, seperti Sprite memang. Ya. Bicara tentang hal tadi, salah kaprah dalam menafsirkan. Ada analogi yang sama dengan hal seperti itu. Misal di salah satu keterangan bahwa as-salatu tanha 'anil fahsya'i wal munkar.
Sholat itu mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Mungkar. Lalu ada statement misalkan, lalu mengapa orang-orang yang sholat masih suka melaksanakan maksiat? Masih suka melaksanakan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Itu menurut Niko gimana? Ketika kita setelah sholat masih ada orang yang sering berbuat maksiat dan masih ada yang suka apa tadi? Iya, suka berbuat keji. Berbuat gitu. keji. Padahal dia seorang yang suka sholat gitu. Berarti kalau gitu ya ada yang salah dari dari sholatnya, esensi sholatnya itu gitu. Esensi sholat yang dia lakukan itu untuk apa? Dari mulai niatnya gitu kan. Sampai dia ketika sholat tujuannya untuk apa? Terus dia memaknai apa dalam sholat itu gitu? Apa hanya sekedar menggugurkan kewajiban atau enggak gitu kan? Ya. Dari situ sih biasanya. Sip. Mungkin secara tersirat itu adalah hal-hal yang memang lazim ya di manusia. Tapi secara kontekstual bisa kita lihat dalam keterangan tersebut, memang yang menjadi dasar adalah bahwa tafsiran ulama terkait hal tersebut, ternyata sholat itu meminimalisir daripada keji dan mungkar kita. Bisa saja kita orang yang sholat saja masih suka melaksanakan maksiat, apalagi orang yang tidak melaksanakan sholat. Seperti itu secara kontekstualnya. Nah, lalu kemudian di mana letak sebenarnya kesalahan daripada takdir itu sendiri? Nah, yang seperti tadi saya uraikan bahwa memang dalam menciptakan segala sesuatu, Allah itu selalu memiliki latar belakang masalah gitu ya kalau umum di mahasiswa, atau selalu memiliki alasan yang kuat. Ada setiap orang itu dikasih oleh Allah pilihan. Maka kebaikan dan keburukan itu Allah sediakan supaya apa? Supaya ada dalam Quran yaitu nabtalihi, saya mengutip dari guru saya ya. Nabtalihi, supaya manusia itu diuji. Jadi kebaikan dan keburukan Allah ciptakan itu justru Allah ingin menguji terhadap hambanya sejauh mana dia dapat memilih, dia dapat mengaktifkan tendensinya apakah akan kepada hal-hal yang positif atau negatif. Itulah di sana Allah itu adalah makhluk zat yang paling adil gitu. Bahkan kan kalau kita bisa bilang atau analogikan ulang misalkan, kenapa Allah menciptakan dunia itu tidak semuanya tentang kebaikan gitu, tidak semuanya tentang Islam gitu yang paling familiar, tidak semuanya. Ya justru itu gitu, di ayatnya jelas bahwa Allah ingin menguji daripada hamba-hambanya seperti itu. Cuman esensi daripada menguji itu yang seringkali ditolak oleh beberapa kalangan karena memang ada kepentingan, bagi saya ada kepentingan diri yang memang terlalu dilibatkan sehingga terhadap ilmu Allah itu tidak sampai. Egosentrisme manusia kan gitu. Betul. Seperti itu. Ya, karena benar-benar juga sih gitu kan teman-teman. Karena kan dalam dunia ini juga sebetulnya supaya dunia ini ideal lah, katakan ideal gitu ya Bang. Kita juga kan perlu keseimbangan gitu kan. Perlu keseimbangan dan perlu saling pengertian antara hawa positif dan hawa negatif juga kan gitu. Kalau seluruhnya positif ya terlalu berat sebelah, seluruhnya negatif juga sama-sama berat sebelah gitu kan. Berarti kalau tadi saya simpulkan ya Bang dari jawaban Abang nih, intinya berarti Tuhan itu atau Allah Subhanahu wa Ta'ala ini sebenarnya sudah memberikan kemerdekaan dong kepada kita ya, secara lahiriah, secara batiniah gitu kan. Karena semua hak-hak kita sudah dijamin oleh Dia kan, dari mulai hak bernapas gitu kan. Cuman terkadang dari kemerdekaan yang kita dapat itu kita lupa untuk menjalankan kewajiban kita selaku hamba kepadanya gitu kan, sehingga muncullah di situ rasa egosentris kemanusiaan, egosentris kemanusiaan ya, egosentris manusia kita gitu selaku hamba yang memang tidak sempurna juga gitu kan, dimana ketika keadaannya sedang terpojok maka pikiran juga akan menjadi kurang optimal gitu kan. Nah disitulah sebetulnya esensi dari merdeka bertindak itu adalah di mana kita bisa bertindak secara bijak gitu kan, bisa bersikap dewasa, yang mana korelasinya tadi dengan membaca berarti kan Bang, di mana membaca itu adalah narasi dan literasinya, dan merdeka bertindak ini atau bersikap dewasa dan bersikap secara manusiawi itu adalah aktualisasi dari membaca itu sendiri. Nah teman-teman, itulah gitu esensi dari merdeka berpikir dan merdeka bertindak tadi gitu kan. Karena
Jangan lupa nih, Tuhan juga sudah memberikan kita kemerdekaan, tapi terkadang kita yang lupa sendiri bahwa diri kita sudah merdeka gitu kan, secara ruh maupun secara jasad gitu kan. Nah tapi Bang, ngomong-ngomong mengenai kalangan muda yang merdeka berpikir dan merdeka bertindak gitu, ada nggak sih gitu organisasi atau perkumpulan gitu yang memang menjunjung tinggi kemerdekaan dan kemerdekaan berpikir dan kemerdekaan bertindak ini nih? Mungkin bisa nanti salah satunya ada ini kami ya Bang. Nah ada kami karena kita juga dari kami kan. Nah kami juga kan kalau saya baca dalam salah satu kredonya itu kan ada kami adalah orang-orang yang berpikir dan berkehendak merdeka. Nah kalau tadi kan penjabaran secara umum nih. Nah kalau untuk kader kami sendiri nih Bang nih, pesan-pesan buat kader kami. Gimana sih aktualisasi dari berpikir dan berkehendak merdeka buat anggota kami sendiri gitu khususnya? Yang pertama, sebenarnya frame berpikir dan bertindak merdeka itu akan menghasilkan terhadap manusia sebuah pilihan dalam berorganisasi. Sementara statement saya adalah bahwa organisasi manapun, wadah manapun, itu akan memaksa kita untuk mengikuti arus, mengikuti ideologinya, sehingga justru kita dipaksa untuk berpikir dan berkehendak merdeka sesuai dengan nilai-nilainya. Jadi saya rasa wadah dan perjuangan wadah dan organisasi manapun itu pasti mengarah pada hal tersebut. Lalu kami adalah salah satunya memang yang tidak bisa saya nafikan menjadi wadah perjuangan, wadah pergerakan yang saya pilih. Itu adalah karena buah daripada berpikir dan bertindak merdeka yang saya lakukan sendiri gitu, seperti di waktu dulu lah, karena cukup panjang juga perjalanan pemikiran saya untuk memilih organisasi gitu, baik itu karena faktor lingkungan, kemudian faktor intelektualitas dan faktor-faktor lainnya. Kemudian dalam satu kredo kami kan berpikir dan kami adalah orang-orang yang berpikir dan berkehendak merdeka. Nah itu bisa kita aktualisasikan bahwa ternyata anak-anak kami memang seharusnya memiliki semangat, memiliki giroh yang memang lebih daripada orang-orang yang tidak berorganisasi. Betul. Ya. Kemudian dengan cara apa? Ya dengan cara meningkatkan kualitas diri, kapabilitas diri dalam bidang apapun. Karena ilmu itu tidak bisa kita persempit bahwa ilmu yang benar adalah ilmu agama. Oh tidak, justru dalam banyak keterangan gitu kan, orang, contoh misalkan orang yang berilmu itu akan masuk surga. Nah apakah ilmu itu identik dengan ilmu agama? Tidak hanya juga, saja khusus di Indonesia ilmu itu memiliki penyempitan makna, yaitu tadi ilmu itu adalah orang-orang yang paham di bidang agama. Padahal ilmu kedokteran, apakah dia akan masuk surga? Ya, apabila dia memanfaatkannya secara optimal dan juga tetap menjalankan nilai-nilai dari agamanya itu sendiri, yaitu Islam. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dalam memahami ilmu tidak bisa kita pahami secara satu kali, tapi harus secara berkali-kali. Kenapa? Ya jelas tadi kan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram. Ada dua kata Iqra, berarti kita harus membaca dua kali, membaca berkali-kali untuk mendapatkan ilmu. Karena jujur gitu, memang guru saya berkata juga, Ustadz Syabuddin, ketika kita memahami ilmu itu yang datang hanya sedikit. Ketika kita membaca lagi, ilmu akan datang lagi sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit seperti itu. Sehingga apa yang kita nanti narasikan, apa yang kita nanti argumentasikan itu berdasarkan ilmu, berdasarkan kemampuan yang memang mumpuni, seperti itu. Lalu langkah selanjutnya adalah apa sih konsekuensi ketika kita tidak berilmu? Maka konsekuensi adalah dari orang ketika tidak berilmu adalah taklid, yaitu buta akan pemikiran ahli, akan salah satu golongan, sehingga muncul fanatisme seperti itu. Kemudian ada satu keterangan yang menjelaskan bahwa suatu ketika setan ingin masuk ke masjid, tapi di masjid tersebut ada dua orang, yang satu orang yang sedang sholat, yang satu orang yang sedang tidur.
Lalu malaikat bertanya kepada setan, ya setan, kenapa engkau tidak atau enggan untuk masuk ke masjid sekarang juga? Kata setan apa? Aku takut karena di dalam ada orang yang berilmu. Kata malaikat, mana orang yang berilmu? Kata setan, orang yang berilmu adalah orang yang tidur, sementara orang yang sholat adalah orang yang bodoh. Bisa kita lihat ya bahwa di sana terjadi pembatasan ataupun ada kerenggangan antara derajat orang yang bodoh meskipun beribadah, tapi dengan orang tidurnya orang yang berilmu. Itu berarti kan sangat signifikan sekali ya kelihatan ciri dan spesifikasinya seperti itu. Jadi memang yang perlu kita tingkatkan tetap adalah ilmu dalam memahami segala sesuatu, karena dengan ilmu kita akan berpikir secara merdeka, bertindak secara merdeka tanpa kita sadari, tanpa kita ingini. Sebenarnya ilmu membimbing kita kepada hal-hal yang lebih positif. Seharusnya ya. Seharusnya gitu. Oke, berarti nih pesan juga nih pelajaran juga buat teman-teman pemuda-pemuda semua nih, terutama khususnya kader-kader kami juga gitu kan. Jadi merdeka itu bukan berarti gimana saya gitu kan, gimana saya mau merdeka gitu kan. Kadang suka ada yang kayak gitu kan, konyolnya juga kan. Nah, jadi sebenarnya merdeka itu adalah di mana kita bisa memprogreskan diri kepada yang lebih baik dengan ilmu yang kita punya, kemudian kita aktualisasikan dengan amal gitu kan. Dimana di situ terjadilah progres perubahan karena kan seperti tadi pembahasan kita juga di awal kan, esensi Indonesia mereka bagi masyarakat adalah sebuah perubahan kepada yang lebih baik gitu kan. Nah, sama dengan diri kita juga gitu kan. Makna dari merdeka itu sendiri bukan berarti kita sebebas-bebasnya gitu kan. Kita kumaha urang lah mun bahasa Sunda nama gitu kan. Gimana kita gitu. Nggak seperti itu gitu kan, karena setiap kebebasan juga sudah pasti ada takarannya gitu kan, yang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala gitu kan, setiap kemerdekaan itu. Dan esensi merdeka juga pasti bukan berarti esensi dari tidak ada batas seperti lingkaran gitu kan. Bahkan lingkaran saja sebetulnya ada batasnya, hanya batas itu semu gitu kan. Nah, sama seperti kemerdekaan, dalam pola lingkaran pun kemerdekaan itu memang ada batasnya, hanya menurut beberapa orang itu semu gitu kan. Nah, seperti itu. Oke, teman-teman, tadi kan kita udah ngobrol panjang nih, panjang lebar, bahkan ya cukup berisilah dan daging gitu ya. Insya Allah gitu. Dan semoga obrolan kita tadi mengenai esensi dari kemerdekaan bagi masyarakat dan bangsa Indonesia, kemudian aktualisasinya bagi para pemuda, sampai tadi kita bahas mengenai aktualisasi dari nilai kredo kami ya, yang mana kami adalah orang-orang berpikir dan berkehendak merdeka. Nah, semoga itu semua bisa bermanfaat lah bagi teman-teman semua gitu, umumnya bagi masyarakat Indonesia gitu, para pemuda, dan khususnya bagi kader-kader kami sendiri gitu kan. Nah, kita sudah berada di penghujung podcast nih, guys. Udah ada penghujungnya aja nih. Setiap pertemuan pasti ada perpisahan gitu kan. Jadi jangan sedih, jangan sungkan. Jika ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Mungkin jika ada umur yang panjang, insya Allah ya bolehlah kita berjumpa lagi kan ya. Nah, merdeka itu bukanlah satu hal yang sempit untuk ditafsirkan. Merdeka itu kita bicara perubahan. Merdeka itu kita bicara independensi. Nah, sebelum kita tutup, ada closing statement nggak nih dari Bang Razili nih? Siap. Mana? Jadi apabila kita kembali ya kepada tema besar kita, berpikir dan berkehendak merdeka, bahwa memang kemerdekaan sejatinya adalah dua segmen tadi, berpikir dan berkehendak merdeka, yang dikorelasikan, yang diiringi ya dengan keadilan sosial. Karena mau tidak mau, keadilan sosial di masyarakat itu perlu kita wujudkan secara bersama, yang nanti orientasi lebih jauhnya adalah kesejahteraan rakyat. Kita perlu memperjuangkan hak-hak rakyat dalam politis sehingga kepentingan mereka, aspirasi mereka dapat kita tampung. Kemudian kita juga harus memperjuangkan rakyat dalam hal-hal ekonomi agar mereka tidak lagi kesusahan dalam segi material. Namun lebih jauh daripada itu, bahwa kemerdekaan adalah mengenai tentang hati dan pikiran kita yang memang bebas dalam berekspresi. Meskipun sudah kita ketahui bahwa bangsa ini adalah bangsa yang demokratis, namun tidak bisa kita lepaskan karena itu harus
kita jaga secara bersama nilai-nilainya, kemudian komitmen bangsa itu sendiri. Karena mau tidak mau, hal-hal yang berkaitan dengan rakyat itu hal-hal yang berkaitan dengan kemanusiaan, hal-hal yang berkaitan dengan kesejahteraan, seperti itu. Satu kata-kata yang selalu saya ingat bahwa seorang anonim pernah berkata, kemerdekaan akan percuma karena rakyat hanya mempunyai aspirasi, sementara pemerintah punya kuasa. Seperti itu. Jadi kemerdekaan akan percuma gitu, karena rakyat hanya sebatas penyampai aspirasi, penyampai kan? aspirasi. Walaupun sebetulnya mereka adalah raja paling utamanya. Tapi kan di negara ini tidak seperti itu ya. Dan itu masih harus kita perjuangkan ya selaku pemuda. Seperti itu, Andiko. Berarti intinya adalah negara itu bertugas menyejahterakan rakyat. Dalam demokrasi rakyat adalah raja paling utama gitu kan. Nah, sementara demi menyongsong kesejahteraan itu, setelah 76 tahun kita merdeka, hal itu sudah tidak bisa kita nafikan dan itu belum tercapai gitu kan. Maka dari itu, dengan esensi-esensi tadi, dengan kita berpikir merdeka untuk memprogres diri dengan lebih baik, kemudian mengaktualisasi diri dengan bertindak merdeka, kita harus bisa sama-sama menyongsong kemerdekaan secara manusiawi gitu kan. Karena bukan hanya kemerdekaan secara fisik, tapi juga harus merdeka secara jiwa. Nah, merdeka secara jiwa itu adalah di mana kita bisa memanusiakan manusia gitu kan, human and humanity gitu kan. Kalau saya bisa mengutip dari kata-kata salah satu seorang bapak revolusioner, yaitu Ayah Hamka, kemerdekaan suatu negara dapat dijamin teguh berdiri apabila berpangkal pada kemerdekaan jiwa. Dan hakikat dari kemerdekaan jiwa adalah ketika kemanusiaan sudah berada dalam hati kita, gitu kan. Dan bila saya boleh mengutip salah satu kata-kata seorang ulama Turki gitu kan, yaitu Said Nursi Bediüzzaman, membatasi kebebasan sangat penting dalam kemanusiaan. Sebagian orang yang bodoh ingin terus menjadi tawanan nafsu amarah, karenanya mereka tidak bebas dan merdeka. Kebanyakan kebebasan yang menyimpang dari koordinat syariat adalah bentuk penindasan dan penawanan oleh hawa nafsu dan amarah, atau merupakan bentuk kehidupan binatang liar. Jadi suatu kemerdekaan pun ada batasnya gitu kan. Karena kalau tidak ada batasnya, itu bukan kemerdekaan dan bukan kemanusiaan. Mungkin untuk podcast pada serial 17 Agustusan kali ini kita sudahi di sini dulu ya Bang ya. Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Semoga kedepannya kita bisa bertemu lagi ya Bang ya. Ya, insyaallah. Ada umur, Amin. ada sehat, amin. Semoga kedepannya kita bisa sama-sama sudah mengaktualisasikan berpikir dan bertindak merdeka tadi gitu kan. Dan juga bagi teman-teman. Ya, baiklah teman-teman, karena waktunya sudah dicukupkan ya. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita bersilaturahim lagi. Saya Niko Prayoga selaku host podcast ini menutup podcast ini dengan bacaan alhamdulillahirobbilalamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslim, negarawan, negarawan, muslim, negarawan, spirit kebangkitan Indonesia. Allahu Akbar.